Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan video kali ini Nafis mau sedikit cerita, ya kurang lebihnya sedikit berbagi pengalaman lah. Jadi kan sudah beberapa bulan Nafis kerja di Indomaret. Ini tuh nggak kerasa banget teman-teman, hampir sekitar 1 bulan lebih lagi itu Nafis habis kontrak gitu. Jadi nggak kerasa ya, yang dulu itu gacha-gacaan itu kayak apa namanya, kayak nggak pasti gitu, kayak asal-asalan gitu, kayak nyari kerja, kayak apply lamaran kemana, ke situ kemari, misalkan kemana-mana ya, termasuk Indomaret ya. Ujung-ujungnya ini yang mungkin jadi rezeki Nafis, yaitu kerja di Indomaret gitu. Nah, teman-teman semuanya, sedikit flashback ya, sedikit cerita ke belakang gitu. Dulu itu ya seumumnya ataupun gimana, apa namanya, gimana umumnya manusia gitu, gimana umumnya orang, gimana sih nyari kerja ya. Kalau misalkan alurnya kan pastilah nyari loker, nyari apa namanya, nyari informasi lowongan kerja, terus bikin surat lamaran kerja, terus nge-apply ke perusahaan-perusahaan tersebut. Ya itu dulu hampir 1 tahun kurang ya, Nafis lakuin itu semua, ke PT, ke pabrik-pabrik, ya termasuk ke retail ya, Indomaret, Alfamart. Itu udah dilakuin, itu udah di apa namanya, udah dilaksanain gitu. Dan akhirnya nggak kerasa nih teman-teman, ujung-ujungnya bukan lagi tentang bagaimana caranya masuk, akan tetapi sekarang udah mau keluar. Nah artinya gini, nggak terasa gitu kalau misalkan kita menjalani sesuatu dengan apa ya namanya, dengan mengikuti alur, artinya alur kehidupan gitu ya. Jadi kita itu tidak akan merasa apa ya, berat, ataupun tidak akan merasa bahwa kita itu apa ya, harus kemana sih gitu ya, ikuti aja alurnya. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya, bukan artinya Nafis di sini bisa sukses ataupun bisa apa ya, kayak mendapatkan hal-hal yang diinginkan ketika dalam dunia pekerjaan itu teman-teman. Ada banyak hal, ada banyak apa ya, impian-impian Nafis yang mungkin ketika Nafis kerja di Indomaret, ketika Nafis apa namanya ya, berada di perusahaan PT Nama Kompres Pratama, ya ada juga lah hal-hal yang memang dalam tanda kutip itu kurang enak, ataupun apa ya, kurang seret lah gitu. Kalau misalkan bisa disebut itu suka duka, itu ya ada lah gitu ya, kadang ada sukanya, kadang ada dukanya, akan tetapi kemungkinan besar suka dan dukanya itu menurut Nafis balance lah. Artinya kayak sukanya ya ada, ya dukanya juga banyak gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah sekarang di menit ini Nafis mau ngebahas sesuatu, yaitu tentang permasalahan. Jadi gini, ada beberapa orang yang mungkin orang tersebut sudah apa ya, agak dekat. Artinya agak dekat itu gini, jadi dia itu ya dari awal sampai dapat pekerjaan, artinya sampai lolos kerja di Indomaret, ya suka cerita-cerita dari YouTube ini, dari konten Nafis ini. Dia ngechat ke IG, dia ngechat ke apa, awalnya itu komentar, biasanya langsung menjurus ke IG ataupun ke ke Facebook ada juga. Lalu ujung-ujungnya kita dekat, ya bukan dekat, artinya kita saling tukar pikiran, ataupun kita itu saling tanya-tanya gitu, gimana pengalaman kerja di sana. Dan aku juga suka cerita-cerita kayak gitu ke dia. Ya nggak salah teman-teman, ataupun nggak ini ya, nggak menjadi masalah kalau misalkan kalian nanya ataupun kalian ngeluh ke Nafis, itu nggak apa-apa, wajar, dikarenakan mungkin kalian mengeluh itu karena dulu itu pernah apa ya, kayak minta solusi ke Nafis, padahal Nafis juga di toko ataupun di pekerjaan Nafis nggak baik-baik aja. Terkadang kayak gitu loh, kenapa misalkan ada komen-komen yang nggak Nafis balas, ataupun yang nggak Nafis respon, alasannya situasi dan kondisi ketika kerja itu berbeda-beda teman-teman. Nah sekarang kembali lagi ke pembahasan yang ingin Nafis ceritain itu gini, kalau misalkan kita pengen kerja di Indomaret ya, sudah Nafis ceritain bahwasanya positifnya ini, negatifnya ini, ataupun sukanya ini, dukanya ini. Kalau misalkan kalian merasa sudah ada di titik kayak bad mood, kayak gak serap kerja, kayak udah nemu nih
kayak apa sih, hal-hal yang gak suka di Indomaret itu sudah ketemu nih, kayak minus ataupun pulangnya sore terus ataupun pulangnya malam terus. So, kalau misalkan hal-hal tersebut sudah ditemukan, maka ini apa ya namanya, ini arahan dari Napis ataupun arahan dari pengalaman Napis sendiri. Kalau misalkan kalian sudah mengetahui lah kurang lebihnya, kalau misalkan kalian sudah 3 bulan kerja aja, itu pasti udah tahu lah plus minusnya kerja di Indomaret. Nah, yang harus kalian lakukan sekarang adalah bukan mengikuti hawa nafsu ataupun bukan mengikuti kehendak sendiri teman-teman. Artinya, oh kerjanya capek, oh minusan terus, oh kita bejrot misalkan, ataupun banyak banyak minusnya lah gitu, banyak permasalahannya, saya mau keluar. Jangan dulu teman-teman, akan tetapi cobalah pertimbangkan sebaik mungkin dan pertimbangkan sematang mungkin. Lalu yang harus kalian lakukan, ya Napis, yang harus Napis lakukan juga, kita itu adalah menentukan arah dan tujuan kita untuk kedepannya. Jujur teman-teman, Napis pernah ada rasa ataupun pernah mau resign sebelum habis kontrak. Artinya itu tuh tidak diperbolehkan ya. Artinya Napis mau melanggar. Tapi Napis tahan banget nih. Napis tahan-tahan, Napis usahain bahwa Napis itu tidak keluar sebelum habis kontrak. Tapi Napis sudah punya tujuan nih. Kalau misalkan Napis keluar dari Indomaret ataupun resign dari Indomaret, harus kemana sih gitu. Itu tuh harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya yang sekarang ya walaupun gak banyak sih, kadang-kadang ada yang personal chat ya ke WA gitu kan, bang saya gini. Kadang-kadang Napis nggak banyak respon dikarenakan Napis juga tahu sebenarnya itu tuh permasalahan Napis juga. Nah, maka dari itu di video ini semoga bisa membantu dan menjawab ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian memang belum menemukan kenyamanan dalam kerja ataupun masih pengen apa ya namanya, kayak wah ini berat nih kerja di sini, sok boleh resign ataupun boleh keluar menurut Napis ya. Yang pertama ya minimal habis kontrak dulu lah, ataupun jangan kabur lah, intinya kayak gitu. Yang kedua, tentuin tujuan kita selanjutnya itu apa sih gitu. Jangan kita keluar akan tetapi kita tidak punya tujuan yang lain gitu. Yang pertama tadi ya, yang Napis wanti-wanti itu jangan keluar sebelum kita habis kontrak, terkecuali kita itu punya masalah yang berat sama perusahaan ya, apalah itu ya, apa namanya, kayak pelanggaran dan yang sebagainya, itu di luar batas kita. Yang kedua, kalau misalkan mau resign pun please tentuin tujuan, dan kita itu minimal harus ada tujuan yang bakal kita tempuh ketika nanti kita sudah resign teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi buat kita mumpung masih muda, mumpung masih apa ya namanya, mumpung masih banyak tenaga nih, jadi ya bolehlah kita switch pekerjaan kita ataupun boleh kita ganti-ganti pekerjaan. Yang terpenting kita tidak melanggar peraturan dan kita harus mengumpulkan pengetahuan dan wawasan sekaligus pengalaman yang banyak untuk tentunya untuk masa depan kita teman-teman. Ya mungkin hanya sekian yang bisa Napis sampaikan pada kesempatan video kali ini. Sebenarnya penting gak penting sih ya, kemungkinan kalau misalkan yang belum paham ataupun yang belum mengerti ya silahkan kalian ambil apa ya namanya positifnya aja, ataupun ambil kayak apa sih maksud dari video ini. Nah kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Dulu Napis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.